Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Indra Aditama kita akan belajar matematika, khususnya untuk persiapan ASPD di bulan Mei ini, di tahun 2024. Nah, saya akan coba membahas tryout ASPD tingkat Kabupaten Bantul yang tahap kedua. Langsung saja. Untuk soal yang pertama, di sini ada masalah bilangan. Suatu kompetisi, di sini kalau misalnya menang dikasih poin 3. 1 untuk seri dan minus 1 untuk kekalahan. Yang ditanya adalah poin akhir dari tim Tiger. Nah, di sini kita tahu tim Tiger mana saja. Ini melawan tim kuda. Kemudian yang ini melawan tim ayam, dan yang ini untuk melawan tim macan. Untuk melawan tim kuda 3-0, artinya tim kuda memasukkan 3 gol dan Tiger memasukkan 0 gol. Jadi di sini tim kuda kalah, saya tandai silang gitu ya. Kemudian untuk tim ayam melawan tim Tiger menang dengan memasukkan gol sebanyak 3 dan ayam memasukkan 2 gol. Tim macan dan Tiger di sini otomatis terlihat bahwa mereka seri ya. Jadi saya kasih tanda sama dengan, dan di sini ada tim Tiger dan tim singa. Tim Tiger memasukkan 3 gol, jadi otomatis menang. Sehingga kita tinggal memberikan memberikan rincian seperti ini. Untuk tim Tiger menang, kemudian seri dan kalah. Menangnya ada 2, serinya ada 1, dan kalahnya ada 1. Kalau menang kita tahu kalau menang itu diberi poin 3 ya. Jadi kita kalikan 3 di bawahnya. Kemudian kalau seri poinnya 1 dan kalah poinnya minus 1. Tinggal kita kalikan saja. 2 kali 3 6. Ini dikalikan ya. Dan 1 kali 1 1, dan 1 kali minus 1 adalah minus 1. Tinggal kita jumlahkan. 6 tambah 1 7, 7 ditambah minus 1 adalah 6. Jadi jawabannya untuk skor atau poin dari tim Tiger adalah 6. Nah, seperti ini untuk jawaban nomor 1. Lanjut untuk nomor 2. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Oke, di sini yang ditanyakan adalah rata-rata jumlah orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas dalam 100 hari karena faktor kendaraan. Ini ada faktor manusia, ini faktor kendaraan, dan ini faktor prasarana dan lingkungan. Mungkin dari jalan dan lingkungan gitu ya. Ini karena yang diminta adalah faktor kendaraan, berarti yang 9% ini ya. Kita tandai dulu, ini yang dipakai. Di sini ada keterangan rata-rata 3 orang meninggal dalam 1 jam. Ini kalau misalnya ini mintanya 100 hari, kita cari dulu untuk 1 harinya berapa orang yang meninggal rata-ratanya. Kalau 3 orang dalam 1 jam, berarti untuk 1 hari tinggal kita kalikan 24 sama dengan 72. Ya kan? 72 orang per hari. Kalau misalnya maunya 100 hari, berarti tinggal kita kalikan 172 kali 100, itu sama dengan 7.200 orang per 100 hari. Dan di sini yang ditanyakan adalah dari faktor kendaraan, di mana faktor kendaraan itu adalah 9%. Tinggal kita kalikan saja 9 per 100 dikali 7.200. Ini coret nolnya 2.
9 kali 2 18, nyimpen 1. 7 kali 9 63, tambah 1 jadi 64. Jadi rata-rata yang meninggal dunia selama 100 hari itu adalah 648 orang. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut untuk soal nomor 3. Berdasarkan denah rumah di atas diberikan pernyataan berikut. Nilai X sebenarnya adalah 3,5 meter. Nilai X mana? Oh, ini. Kalau misalnya X itu dilihat dari ini kan sama panjangnya dengan yang bawah ya. 2 tambah 4 itu 6. Kalau di sini 3 berarti di sini juga 3 biar jadi 6. Jadi nilai X dari peta itu adalah 3 cm. Kalau misalnya pingin tahu panjang dari yang sebenarnya, itu tinggal kita kalikan 120 karena skalanya 1 banding 120. Jadi 3 kali 120. Ini masih dalam sentimeter ya. Hasilnya adalah 360 cm. Kalau di keterangannya itu dalam meter, maka kita rubah dalam meter menjadi 3,6 meter. Jadi untuk pernyataan 1 otomatis salah, di sini salah. Jadi jangan pernah kamu pilih jawaban A atau B. Sekarang kita fokus ke jawaban 3 atau 4. Luas ruang tamu sebenarnya adalah 12,25 meter persegi. Ruang tamu mana ya? Nah, ini ruang tamu. Kita tahu ukurannya adalah 3 kali 3. Berarti kalau misalnya yang di peta itu adalah ukurannya 9 meter persegi. 9 cm persegi ya. 9 kemudian dikalikan skala, kemudian dipangkatkan 2, 120 pangkat 2. 120 pangkat 2. Dan hasilnya adalah untuk yang ruang tamu sama dengan 9 kali 12 pangkat 2 kan 144. Kemudian ini ada 10 pangkatkan 2 100, jadi 14.400. Sekarang tinggal dikalikan 9 kali 14.400 dan hasilnya adalah 129.600. Ini dalam sentimeter persegi. Sedangkan kalau misalnya mau dirubah dalam meter persegi, maka kita bagi dengan 10.000. Ini dibagi 10.000 jadinya 12,96 meter persegi. Oke, pernyataan yang 3 tadi betul atau salah? 12,25, di sini 12,96. Jadi pernyataan 3 salah, sehingga jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Nah, seperti ini untuk soal nomor 3. Next kita lanjut untuk soal nomor 4 tentang persediaan pakan. Nah, ini masalah tentang perbandingan persediaan pakan dari sapi. Kemudian kita cari yang ditanyakan itu apa. Jika mula-mula Pak Aryo memiliki 8 sapi, kemudian beli 2 ekor lagi, otomatis kita yang ditanyakan adalah 10 sapi. Nanti persediaan pakan akan habis dalam waktu berapa hari. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini ya. Nah, kita lihat di sini.
Kalau 10 hari ini kurang dari 5 dan lebih dari setengahnya. Kalau setengahnya kan 2,5, berarti ya 3 itu ya. Kalau kita lihat di sini adalah 3 hari jawabannya. Tapi kalau misalnya kita hitung dengan cara perbandingan berbalik nilai, di sini kita punya untuk 3 ekor sapi, maka nanti pakanannya akan habis dalam 10 hari. Jadi 3 itu nanti habis dalam waktu 10 hari. Ini sapinya. Dan ini adalah hari. Kalau 10 hari, maka di sini kita ditanyakan adalah misalnya X gitu. Ini kan semakin banyak sapi semakin cepat hari habisnya pakan itu. Jadi karena berbalik nilai, tinggal kita kali samping. 10 kali X itu sama dengan 3 kali 10. Oh, kalinya itu saya ganti aja jadi titik ya, biar nggak kebalik. 10X sama dengan 3 kali 10. Nah gini. Nah ini kan ada 10 boleh dicoret seberang seperti ini. Jadi X sama dengan 3. Ya, jawabannya adalah C. Langsung untuk soal nomor 5. Massa jenis benda. Ini mirip P. Ini disebutnya massa jenis. Terus M yang kecil ini adalah massa dan V ini adalah volume. Jika sebuah balok memiliki panjang 1 kali 10 pangkat min 1 meter, lebar 4 kali 10 pangkat min 2 meter, dan tingginya 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Jika diketahui massa balok tersebut adalah 0,78 kg, maka massa jenisnya adalah berapa? Oke, yang ditanyakan adalah massa jenis. Untuk massa jenis itu P sama dengan M 0,78 dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 1 dikali 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 2,5 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan, ini kan sama aja kalau kita buat dalam bentuk baku ya, yang 0,78 itu kan sama aja komanya geser ke sini, berarti kita kali dengan 10 pangkat min 1 ya, 7,8. Ini jadinya dikali 10 pangkat min 1 dibagi 1 kali 4 kali 2,5 itu adalah 10 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 lagi, jadi 10 pangkat min 5. Di sini kan ada 10 pangkat 1, kalau kita kalikan 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat min 4. 7,8 dikali 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 4. Ini 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 4 adalah, jadi kalau misalnya min 1 kita kalau dibagi kan dikurang ya pangkatnya ya, dikurangi min 4. Ini kan sama aja, jadi ditambah min 1 tambah 4 ya, jadi sama dengan 3. Nah jadi hasilnya adalah 7,8 dikali 10 pangkat 3. Nah itu adalah hasilnya. Jadi jawabannya adalah B untuk yang soal nomor 5. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6. Perhatikan daftar akar pangkat 2 suatu bilangan, dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Oke,
Diketahui keliling segi 4 ABCD adalah 6 akar 18, panjang BC nya berapa? Nah, ini satu keliling ini adalah 6,18. Jadi untuk mencari panjang BC tinggal kita ini ya, 6 akar 18 dikurangi akar 18 kurangi akar 32 dikurangi akar 50. Jadi hasilnya adalah gimana? Kita tulis saja di sini akar 18 kemudian dikurangi 6 akar 18 dikurangi akar 18 dikurangi akar 32 dikurangi akar 50. 18 itu kan sama aja 9 kali 2. Jadi kita tulis 6 akar 9 kali 2 dikurangi 18, ini juga sama 9 kali 2 dikurangi 32 itu sama dengan 16 kali 2. Jadi 16 kali 2. Dan 50 itu sama dengan 25 kali 2. Jadi kita tulis 25 kali 2. Nah, habis itu 9 itu kan sama aja akar 9 itu sama aja 3 ya. Jadi 6 dikali 3 akar 2. Di sini yang diakar hanya 9. Jadi hasilnya adalah 3 akar 2 dikurangi ini juga sama 3 akar 2 dikurangi 16 itu kalau diakar hasilnya 4. Kemudian akar 2 nya menyusul dikurangi 25 itu 5 akar 2. Dan hasilnya adalah 6 kali 3 18 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Ini langsung aja ya, min 3 min 4 ini kan sama nih akarnya, boleh dikurangi. Min 3 min 4 min 7 min 7 min 5 itu min 12. Min 12 akar 2. Nah, sekarang tinggal kita kurangi 18 dikurangi 12 itu adalah 6 akar 2. Nah, di sini akar 2 itu adalah 1,41. Jadi kita tinggal kalikan 6 dengan 1,41 dan hasilnya adalah 8,46. Jadi jawabannya adalah B. Oke, seperti itu untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 7. Piramida kartu. Di sini langsung saja, banyak kartu dengan posisi mendatar untuk piramida tingkat 5 adalah 10. Ini yang mendatar awal mulanya 0 karena nggak ada yang mendatar. Ini 1, kemudian ini 3, ini 1 2 3 4 5 6. Jadi kita tulis dulu untuk yang mendatar. Saya tulis M gitu ya. Mendatar singkatan. Yang pertama adalah 0. Pola yang pertama, pola yang kedua ada 1, pola yang ketiga ada 3, pola yang keempat itu ada 6. Kalau yang ditanyakan itu pola tingkat yang kelima, berarti kan pola kelima. Jadi ada berapa ya? Ada ini nambah 1, ini nambah 2, ini nambah 3, ini nambah 4. 6 tambah 4 10. 1 2 3 4 5. Jadi untuk tingkat 5 posisi kartu yang mendatar adalah 10. Betul ya, untuk pernyataan 1. Banyak kartu dengan posisi miring. Mendatar miring, ini M yang ini mendatar ya. Kalau yang miring saya tuliskan M-nya M besar biar tahu bedanya. Banyak kartu dengan posisi miring untuk piramida tingkat 5 adalah 30. Nah, untuk yang 1 itu ada 2. Kemudian pola yang kedua itu ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Pola yang kelima ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Pola yang keempat ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ini kasih koma biar ada bedanya ya, ada jeda gitu. Ini 2 untuk
jadi 6 kita tambah 4, 6 untuk jadi 12 tambah 6, 20 dari 12 kita tambah 8, 4, 6, 8 berarti setelah itu ada 10. 20 tambah 10 adalah 30. Nah, jadi untuk posisi miring pada piramida tingkat 5 adalah 30. Kita hitung aja, pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5. Itu 30. Betul ya? Nah, jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, seperti itu. Next, untuk soal nomor 8 ya. Ini masalah bakteri tentang pola barisan juga. Awal mula yang berbeda selama 1 jam. Sekelompok peneliti sedang melakukan pengamatan 2 jenis bakteri yang berbeda dengan jumlah awal yang berbeda pula selama 1 jam. Jadi penelitiannya itu selama 1 jam, tapi pembelahannya itu berbeda-beda, awal mulanya juga berbeda-beda. Kita tahu untuk pembelahannya itu 1 kali belahan menjadi 2. Jadi kita siapkan untuk A. Untuk A itu kan awal mula 4, membelah diri menjadi 2, dan kita teruskan sampai 64. Jadi 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32, 32 dikali 2 adalah 64. Nah, ini adalah menit ke 0 ya kan? Kemudian ini menit ke 60. Nah, sekarang kita lihat ada berapa belahan? 1 2 3 4, ada 4. Jadi 60 dibagi 4 itu adalah 15. Jadi 0, kemudian ini 15 menit. Ini setelah 30 menit kan ditambah 15 gitu. 30 tambah 15 itu 45. 45 tambah 15 60, pas ya. Nah, ini dia. Sekarang untuk yang bakteri B, saya kasih batasan di sini B. Kemudian B awal mulanya adalah 2. Jadi 2 kita kalikan langsung 2. Pembelahan dirinya sama dia, 2 kali. Jadi 2 kali 2 4. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64 kali 2 128. Oke, udah sampai sini ya. Ini 0 menit, ini 60 menit. Nah, sekarang tinggal kita hitung ada berapa belahan. 1 2 3 4 5 6, ada 6. Berarti 60 dibagi 6 itu adalah 10. 10 menit setiap pembelahan. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini 50. Nah, seperti itu. Sekarang tinggal kita baca, waktu pembelahan bakteri A adalah 15 menit. Oke, betul ya. Ini setiap 15 menit membelah diri. Oke, pernyataan pertama betul. Saat 30 menit dari pengamatan, jumlah bakteri A sama dengan jumlah bakteri B. Sekarang kita cek yang 30 menit. Yang bakteri A ada 16, dan setelah 30 menit di bakteri B ada 16 juga. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Tuh, jawaban yang nomor 8 adalah A. Lanjut, bunga tabungan tunggal. Di sini kita lihat dari percakapan di atas, maka persentase bunga tabungan bunga tunggal per tahun adalah berapa? Ini yang ditanyakan adalah persen bunganya. Tabungan awal Bapak 2 juta rupiah, berarti ini modalnya. Sekarang setelah 18 bulan menjadi 2.180.000. Kalau awal mulanya 2 juta, kemudian totalnya jadi 2.180.000 setelah 18 bulan, maka bunganya kan 180 ini. Ini adalah bunganya. Dan ini adalah bulannya. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Bunga itu sama dengan bulan per 12. Dalam 1 tahun kan ada 12 bulan, jadi B per 12. Persen itu kan per 100, P per 100 dikali modal. Modalnya yang 2 juta ini. Bunganya 180.000 sama dengan B nya 18 per 12 dikali persen per 100, ini yang dicari, dikali modalnya 2 juta.
tuh 2 3 4 5 kurang nolnya satu lagi. Nah dah, ini nolnya coret 2, ini nolnya coret 2. Kemudian ini 18 sama 18 ini nyebrang boleh ya. Ini jadinya 100.000, maaf, jadi 10.000, yang ini jadi 1. Terus ini 2 dibagi 21, 12 dibagi 2 itu adalah 6. Ini nolnya ada 4, ini juga nolnya ada 4, jadi habis. Coret gitu ya. Ini jadinya 1 sama dengan 1/6 dikali P persen. Jadi P nya adalah 1. Ini pindah ruas jadi kali, tapi 1/6 nya jadi dibalik 6/1. Ini pindah ruas jadi dibalik ya, 1 bagi 1 ya 1, jadi hasilnya P adalah 6%. Tuh, jadi jawabannya adalah C. Oke, itu soal nomor 9. Dan ini pembahasan terakhir untuk video ini, soal nomor 10 tentang parcel ya. Ini langsung aja, toko dengan harga parcel paling murah adalah, ini harga mulanya 800.000. Kalau toko berkah, ini jenis potongannya 25% diskonnya. Jadi kita hitung, kalau misalnya kita full membayar tanpa ada diskon, maka 100%. Tapi kalau ada diskon misalnya sebanyak 25%, maka kita hanya bayar 75%-nya, karena 100 kurangi 25. Jadi langsung kita hitung aja untuk toko berkah B, saya tulisnya disingkat aja 75 dibagi 100 dikali 800.000. Ini tinggal coret, ini juga tinggal coret. Kemudian kita kalikan 75 kali 8 dan hasilnya adalah 600.000 ya. 75 kali 800 itu 600.000. Jadi untuk toko berkah parcelnya kita tinggal bayar 600.000. Tuh. Kalau yang maju, toko maju, jadi saya tuliskan M, ini 20% ditambah 10%. Dihitungnya satu-satu, 20% dulu baru 10%. Jangan dijumlahkan jadi 30% ya, nggak boleh. Nanti hasilnya berbeda. Kalau kita bayar 100% itu tanpa ada diskon, tapi ternyata di sini ada diskon 20. Jadi 100 kurangi 20 80. 80 per 100 kemudian dikalikan 800.000. Ini tinggal coret, 8 kali 8 64 ya. 64 tambah nolnya 1 2 3 4 1 2 3 4 640.000. Nah, ini kan ada tambahan diskon 10%. Nah, ini tinggal tadinya 100% dari 640 dikurangi 10 jadi 90. Nah, 90 per 100 ya, jadi jangan yang 80 kurangi 10, nanti sama aja jadi 30% yang tadi dihitung ya, dikali 640.000. Jadi ini berurutan ya. Ini dicoret nolnya, geser, ini coret nolnya, ini juga coret nolnya 2. 9 kali 64 itu adalah 576 dan nolnya ada 1 2 3 tambah 3 576.000. Itu untuk yang toko maju. Kalau yang toko jaya ini sepertinya sama hasilnya dengan toko maju ya, tapi ya kita coba aja. Toko jaya saya tuliskan J di sini. Itu awal mulanya 10% diskonnya, jadi 90 dulu kita bayar 90% per 100 kali 800.000. Tuh, ini coret, aduh geser, ini 2 nolnya coret, ini nolnya 2. 9 kali 8 itu adalah 700.
72 ya, 720.000. Nah, nolnya kan masih ada 4. Kemudian diskon lagi 20%. Jadi yang ini 100 kurangi 20 jadi 80. 80 per 100 kita kalikan 720. Ini coret nolnya 2, ini coret nolnya 2. 8 kali 72 adalah 576. 576. Ternyata dia sama dengan toko maju ya, harga bayarnya kita 576. Sedangkan untuk yang toko sukses, ini toko sukses nggak cukup saya taruh sini aja. Kalau voucher kalau voucher itu maksudnya apa ya, dipotong langsung gitu tanpa perhitungan persen. Jadi langsung 800 kurangi 225. 800 kurangi 225 itu sama dengan ini yang toko sukses ya, S. Nah, kurangi 5. Ini tadi dipinjam 9 kurangi 2 7. Ini dipinjam 1 jadi 7. 7 kurangi 2 itu 5. Oh, ternyata yang paling murah adalah toko sukses 575. Ini 576. Jadi jawabannya adalah D. Tuh, sampai situ ya. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan kita kali ini karena durasinya sudah panjang. Nanti kita bahas nomor 11 sampai dengan nomor 20 di part kedua video selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.